Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sulkuta Lombok. Saat ini saya berada di Bazar Mandalika, di mana lokasi ini merupakan lokasi program vaksinasi ya. Program vaksinasi dilakukan agar bisa terlaksananya WSBK di bulan November 2021. Ya, kami harus membawa formulir nanti untuk melakukan vaksinasi. Oke, baik teman-teman, proses vaksinasi dilakukan agar bisa terlaksananya race atau balapan WSBK nanti pada 12 sampai 14 November 2021. Dan beginilah kondisi dan situasi di tempat vaksinasi. Ya, kami harus mengisi formulir untuk melakukan vaksinasi. Oke, selain di sini juga lokasi vaksinasi berada di depan pantai, ya, di depan Hotel Raja Mandalika. Kita akan melihat situasi dan kondisi di sana. Oke, baik teman-teman, saat ini saya telah berada di depan Kuta Mandalika, di mana lokasi ini merupakan lokasi program vaksinasi. Warga Mandalika terus berdatangan untuk melakukan vaksinasi karena kami warga Mandalika diwajibkan untuk vaksinasi demi kelancaran WSBK, dan di depan kita merupakan Raja Hotel Mandalika. Ya, kami yang akan melakukan vaksinasi harus membawa formulir seperti contohnya yang saya bawa ini. Ya, saat ini masih belum saya isi untuk formulirnya. Di sini tertera nama, alamat, umur, nomor KTP, vaksin tahap keberapa ya. Di sini ada kolom suhu dan tekanan darah. Ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan di sini. Apakah Anda hamil gitu? Apakah Anda mengidap penyakit autoimun dan sebagainya? Ya, banyak sekali di sini pilihannya yang harus diisi. Oke, kita akan segera serahkan formulir kita ya untuk segera mendapatkan proses vaksinasi. Si Durwan. Hei, gimana? Udah vaksin ini belum? Sudah? Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Oke, vaksin dulu, bos. Ya, jaga jarak. Mbe, ballpoint namanya, bos. Karena ini sudah komitmen saya ke Pak Kapolda, mudah-mudahan ini bisa mengiringi tugas baru Bapak di Sumbawa nanti, dan jenjang karir Bapak ke depan, karena sudah di Lombok dan Sumbawa sesuai dengan apa kata Pak Kapolda, terbuka liburan ke Gili bersama si dia. Pulaunya sangat indah, pasti membuat jatuh hati. Betul, begini sentra vaksin baru telah lahir di Mandalika. Ayo wujudkan herd immunity, perekonomian pun pulih kembali.
habis vaksin kita belanja. Asik. Setelah antri berjam-jam, akhirnya selesai vaksinasi dan kita dikasih parcel ya, bingkisan seperti ini. Oke, saatnya kita menuju ke sirkuit Mandalika untuk melanjutkan pekerjaan kita ya. Jadi ikuti saya terus. Akhirnya kita sampai di sirkuit Mandalika. Ya, saat ini di sirkuit Mandalika terlihat sepi ya karena para pekerja melakukan vaksinasi. Tapi di sini beberapa pekerja sudah balik dari program vaksinasi. Kita bisa melihat aktivitas di area gantry ya. Di sini sedang dilakukan proses pengecetan dari tiang penyangga yang sempat dilakukan pemasangan kemarin. Ya, di sini akan dilakukan pengerjaan lanjutan di sekitar tiang gantry ini. Di sini dump truck membawa material untuk menimbun area pit wall ya, karena nanti antara gantry dengan trek akan dilakukan pemasangan pit wall ya. Untuk dasar lantai dari pit wall di sini masih belum dilakukan penimbunan ya. Saat ini sudah terlihat dump truck melakukan penimbunan di sini agar segera dilakukan proses pengecoran ya. Setelah gantry ini, untuk lantai pit wall akan segera dilakukan proses pengecoran karena bagesting sudah dilakukan pemasangan. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sisi kiri dari trek sudah dilakukan pemasangan bagesting ya untuk proses pengecoran lantai pit wall. Ya, sebentar lagi untuk lantai pit wall ini akan segera selesai. Setelah itu pit wall akan segera dilakukan pemasangan. Ya, untuk pit wall nanti akan dipasang di sekitar ini, akan memakan badan aspal ya sekitar 20 cm dari sini ya. Nanti jarak antara trek dengan pit wall lumayan jauh karena nanti kurang lebih 2 meteran di sini untuk trek limitnya atau garis sisi kiri, karena luas dari trek ini sangat lebar ya. Jadi nanti untuk pit wall dengan trek akan dibatasi oleh trek limit di sini atau batas, garis batas ya, yang kemungkinan warna merah atau biru hijau, kurang tahu saya ya. Intinya di sini akan dibuat track limit. Setelah itu akan ada space kosong di sini baru pit wall ya. Jadi sangat aman untuk para rider nanti. Oke. Untuk di sisi kanan juga akan dibuat track limit ya. Akan dicat juga sebagai track limitnya di sisi kanan di sini. Ya, saat ini di sini masih belum dilakukan proses pengaspalan ya. Nanti akan dilakukan proses pengaspalan lanjutan di sini. Ya, untuk track limitnya akan dibuat di sini nanti. Drainase horoton seperti yang teman-teman lihat sangat presisi elevasinya dengan dengan aspal. Ya, ini nanti akan dibuka ini ya. Soalnya ini dilapisi oleh lakban. Tapi pembukaan lakban akan dilakukan setelah proses pengaspalan di sisi kanan ya, sebagai run off. Oke. Di bagian service road di sini sudah selesai ya untuk pengerjaannya.
karena tidak akan dilakukan proses pengaspalan sambungan seperti di area gravel. Kalau area rumput langsung mentok seperti ini, tapi kalau area gravel akan dilakukan pengaspalan lagi ya, untuk menyambungkan antara gravel dengan service road. Ya, untuk pagar di sini terlihat ada pita merah di sini. Ini menandakan akan diperbaiki, entah di bagian mana ini saya kurang paham karena bukan ahlinya. Ini ya, untuk pagar-pagar ini terus dilakukan pengecekan ya sepanjang lintasan. Kalau yang tidak ada ini, tidak ada pita merah, berarti udah oke ya, tidak perlu perbaikan lagi untuk pagar pembatasnya ini. Ya, nanti di sisi kanan dari service road ini merupakan area tribun ya, yang akan segera dilakukan juga pengerjaannya, yang akan dibuat mulai dari ya depan area race control di sana, di depan sana, sampai menuju ke tunnel 1. Nanti akan terputus karena tunnel 1 dan akan tersambung juga nanti setelah tunnel 1 akan dibuat tribun lagi sampai ke tikungan pertama ya. Untuk batas antara tribun dengan service road menggunakan pagar yang sangat kuat di sini, sudah teruji teman-teman. Oke, kita ke titik lain ya untuk melihat capaian pengerjaan sampai siang hari ini. Ya, untuk hari ini memang terlihat sangat sepi. Biasanya di area parkir terlihat banyak sekali pekerja ya, tapi karena ada program vaksinasi demi kelancaran race di bulan November ya, yang dijadwalkan akan balapan pada tanggal 12 sampai 14 ya. Bagi teman-teman yang ingin menonton langsung ya ke sirkuit Mandalika, teman-teman bisa datang ya, dibuka untuk umum, tapi dengan syarat harus ada sertifikat vaksin ya. Itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penonton jika ingin menonton balapan besok. Ya, untuk di Mandalika seperti yang saya bilang tadi, saat ini sedang dilakukan program vaksinasi ya. Saat ini sudah mencapai 80% kurang lebih kalau nggak salah. Ya, akan diusahakan 100% warga Mandalika, warga NTB, Lombok harus dilakukan vaksinasi ya. Hasil pengecoran dari lantai pit wall di sini sudah hampir selesai ya, di depan race control. Ya, ada teman yang menanyakan juga mengenai di mana jalan para rider masuk ke track yang datang dari pit building atau dari paddock ya. Ya, di sini ada space yang tidak dilakukan proses pengecoran. Ini merupakan akses keluar masuk rider dari track, dari atau menuju ke track ya. Ya, nanti para rider akan masuk di sini ya, karena starting grid akan berada di sini teman-teman ya. Ya, starting grid akan dibuat di sini, untuk garis startnya berada di sana. Jadi para rider akan masuk di sini. Oke, kita menuju ke area race control, dan di area PLN terlihat tadi pintunya terbuka. Kita akan masuk juga ke sana, kita izin ya, mudah-mudahan diizinkan. Oke, kita telah sampai di area rigid dari podium. Ya, seperti yang saya bilang kemarin teman-teman, untuk rigid dari podium sudah selesai 100% ya. Ya, mulai dari rigid paddock, mulai dari tunnel 1 sampai ke race control untuk rigid sudah selesai ya. Nanti di antara area antara race control dengan podium di sini masih ada space ya. Melihat dari desain race control, nanti kan ada atap yang bergelombang, itu akan dibuat di sini ya, akan dibor 4 titik di sini sebagai tiang dari atap yang bergelombang seperti desain 3D-nya ya.
Dan selanjutnya akan dilakukan pemasangan blok paving kalau tidak salah di sini, teman-teman. Oke, kita menuju ke area PLN ya. Untuk saat ini saya tidak akan masuk ke dalam race control ya, karena kemarin sempat masuk ke sana. Ya, untuk di sisi luar sangat luar biasa ya untuk race control ini. Frame serta kaca jendela sudah selesai dilakukan pemasangan. Ya, untuk di sisi luar ini tinggal dilakukan proses finishing saja. Mantap. Oke, kita ke gedung PLN. Wow, sudah terlihat di sana ada mesin-mesin di dalam PLN, gedung PLN. Ini katanya canggih sekali, bro. Ini anti kedip ya. Jika PLN mati maka alat-alat ini langsung menyala ya tanpa kedip. Transisi perpindahan power tidak akan terasa ya, langsung menyala untuk menggantikan blackout. Jadi bisa dikatakan untuk sistem kelistrikan di sirkuit Mandalika anti blackout atau anti padam. Misalkan PLN mati, langsung power yang ada di gedung PLN ini akan langsung menyala otomatis. Tidak akan terasa bahwa PLN akan mati ya. Coba kita akan izin masuk. Isi bang, boleh ambil video di dalam bang dikit, kasih. Ini apa namanya nih pak? Mesin ini. Oh, ya beginilah bentuk di dalam. Ini kurang paham sih, saya nggak tahu harus jelasin apa. Tapi ini nih keren lah, keren. Teman makan, kasih ya.